Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Esti dalam video pembelajaran agama untuk jenjang SMA. Kali ini materi yang akan Miss bahas adalah tentang ilmu dan pengetahuan. Nah, ini sangat berkaitan erat dalam kehidupan sehari-hari kita ya, bahwa kita setiap harinya sering atau bahkan setiap hari kita menuntut ilmu dan pengetahuan. Kita ikuti bersama-sama ya. Selamat mengikuti. Yang pertama adalah kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu atau belajar merupakan kewajiban setiap orang Islam, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Semua wajib untuk menuntut ilmu. Bahkan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, merupakan perintah untuk membaca atau belajar, yaitu yang tertuang pada Al-Quran surat Al-Alaq, yaitu ayat 1-5. Itu merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad, yang artinya bahwa bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Itu merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sudah jelas ya? Berikutnya, dalam menuntut ilmu, semua mempunyai kewajiban dan hak yang sama antara laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah di muka bumi dan sebagai hamba atau abid. Nah, untuk menjadi khalifah yang sukses, kita sudah barang tentu membutuhkan ilmu pengetahuan yang memadai. Bagaimana seseorang dapat mengelola ataupun merekayasa kehidupan di bumi tanpa adanya ilmu pengetahuan? Sudah jelas ya, begitu penting ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Nah, berikutnya, begitu pula sebagai hamba untuk mencapai tingkat keyakinan ataupun keimanan tertinggi kepada Allah, keimanan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan makhluk-makhluknya yang gaib, dibutuhkan pula ilmu pengetahuan. Bahkan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan itu ilmu pengetahuan yang luas. Kemudian menuntut ilmu juga tidak dibatasi oleh jarak ataupun waktu. Mengenai jarak, ada ungkapan bahwa tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Sudah pernah mendengar ya? Demikian pula berkaitan dengan waktu. Islam mengajarkan bahwa menuntut ilmu itu dimulai dari sejak dini. Sampai kapanpun, meskipun sudah tua, itu diajarkan masih menuntut ilmu. Paham ya? Kita lanjutkan. Berikutnya adalah hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu yang pertama adalah fardu kifayah. Nah, hukum menuntut ilmu yang berlaku sebagai fardu kifayah apabila atau berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam,
seperti ilmu kedokteran, ilmu perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, serta ilmu-ilmu yang lain yang memang untuk kepentingan orang banyak itu adalah fardu kifayah. Kemudian yang kedua, untuk hukum menuntut ilmu adalah bisa jadi fardu ain. Hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu tersebut tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim ataupun muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah dengan segala sifatnya, ilmu tentang tata cara ibadah, dan lain sebagainya. Intinya, kalau ilmu tersebut tidak boleh ditinggalkan, itu hukumnya menjadi fardu ain. Paham ya? Berikutnya, keutamaan menuntut ilmu itu ketika kita menuntut ilmu, kita diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ketika kita menuntut ilmu, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Kemudian yang ketiga, menuntut ilmu merupakan sedekah yang paling utama. Kemudian yang keempat adalah lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Ya, jadi menuntut ilmu itu utama ya. Kemudian yang kelima, menuntut ilmu lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Kemudian yang keenam, ketika kita menuntut ilmu diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Dan yang ketujuh, ketika kita menuntut ilmu, kita dinaungi oleh malaikat. Ya. Betul, kita dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat. Kemudian berikutnya adalah ayat dan hadis tentang ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama adalah tertuang dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 122 yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi, yaitu ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Selain pada Al-Quran, dalam hadis dari Ibnu Abdul Bar juga ada tertuang ya bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Paham ya? Nah, berikutnya adalah menerapkan perilaku mulia. Bahwa yang pertama, jadilah orang yang berilmu atau jadilah orang yang pandai, sehingga dengan ilmu yang dimiliki oleh seorang muslim dapat mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua, apabila tidak dapat menjadi orang pandai yang mengajarkan ilmunya kepada umat manusia, jadilah orang yang mau belajar dari lingkungan sekitar atau dari orang-orang yang pandai. Jika tidak dapat menjadi orang yang belajar, jadilah sebagai orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan, ya. Bahwa setidaknya jika kita mau mendengarkan ilmu pengetahuan, kita dapat mengambil hikmah dari materi yang kita dengar. Gitu ya.
Kemudian kalau kita tidak mendengar, kalau kita tidak bisa mendengar, jika menjadi pendengar juga masih tidak bisa, maka jadilah sebagai orang yang menyukai ilmu pengetahuan, diantaranya dengan cara membantu dan memuliakan orang-orang yang berilmu. Selain itu bisa memfasilitasi aktivitas keilmuan seperti menyediakan tempat untuk pelaksanaan pengajian. Nah, tetapi jangan sampai kita menjadi golongan orang yang kelima. Apa itu? Yaitu tidak berilmu, tidak belajar, tidak mau mendengar, juga tidak menyukai ilmu. Jangan sampai ya, naudzubillah min dzalik ya. Jika diantara kita memilih yang kelima ini, maka kita akan menjadi orang yang celaka. Ingat ya, jadilah golongan pertama yang jadilah orang yang berilmu. Kemudian kalau nggak bisa, jadilah orang yang mau belajar. Kalau tidak bisa, jadilah orang yang mau mendengar. Kalau tidak bisa lagi, jadilah orang yang menyukai. Ya. Oke, paham ya? Nah, itu mungkin materi yang Miss sampaikan sampai sini, bahwa Miss harapkan kalian juga belajar terus, menyukai ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak terbatas oleh jarak dan waktu ya, ataupun usia. Gitu ya. Nah, sampai sini dulu untuk pembelajaran materi agama tentang ilmu pengetahuan. Terima kasih untuk partisipasinya. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Sampai jumpa untuk video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.